Waktu terus berjalan. Oke. Nah, sekarang masuk dalam media audio. Apa sih media audio? Kata bilang. Ini saya mengambil adopsi dari PPT orang karena menurut saya ini komprehensif. Pertama, di sini kita akan bahas mengenai pengertian media audio itu apa, terus karakteristik media audio apa, sama jenis-jenisnya. Nah, di sini dia bagikan jenisnya menjadi radio, tape recorder, sama laboratorium bahasa. Sebenarnya kita ada masuk MP3, MP4, sama yang podcast, terus apa lagi ya, SoundCloud sekarang kan lagi booming. Nah, jadi semua yang berbasis pendengaran itu masuk dalam media audio. Biar lebih jelas, kita jelaskan pengertian. Pertama, kita mulai dari sejarahnya. Nah, sejarah perkembangan media audio. Sebentar. Oke. Nah, perkembangannya itu dimulai pada tahun 1844, yaitu mereka tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi. Jadi media-media yang kita gunakan hari ini itu sangat bergantung pada perkembangan teknologi. Makanya tadi pertanyaan Icut itu yang semi gerak. Zaman dulu film itu dibuat dari gambar, digambar dengan tangan, dibuat banyak. Jadi film contoh Tom and Jerry itu setiap perubahan gerakan dia itu buat dengan tangan, kemudian diurutkan dan ditarik satu-satu seolah-olah ujungnya gambarnya bergerak. Nah, jadi di awal-awal film kalian bisa lihat film-film animasi zaman dulu itu efek gerakannya pun tidak secepat yang sekarang. Jadi yang semi gerak itu film yang gerakannya itu lambat dan perpindahan gerakannya itu tidak sama. Maksudnya gimana ya? Gerakan-gerakannya itu tidak banyak, hanya sedikit. Hanya sebagai perpindahan dari satu scene ke scene yang lain gitu. Jadi mirip dengan kalau kita baca buku, bukunya itu gambar di buku anak-anak itu kan ada gambar-gambarnya. Ketika kita baca satu halaman ini, maka muncul ke halaman selanjutnya, muncul ke halaman selanjutnya. Nah, berbeda dengan audio visual yang hari ini kita punya. Seperti film Toy Story, film anak-anak atau film apa lagi ya, yang animasi yang bagus. Luka yang terbaru, yang film animasi anak-anak juga. Nah, gambar atau film Upin Ipin lah. Film Upin Ipin itu gambarkan dia digambar juga dari gambar, tapi hari ini Upin Ipin itu dibuat seolah-olah dia bergerak seperti manusia pada umumnya. Sedangkan di zaman-zaman tahun-tahun sebelumnya itu ya karena pengaruh teknologi, perkembangan yang belum canggih, gambar audionya itu hanya sekedar kalau gerak jalan aja, nggak bisa lari, nggak bisa terbang dan sebagainya gitu ya. Jadi semi gerak itu geraknya sedikit, tidak banyak. Kemudian kita melihat perkembangannya. Pertama ada dari zaman Morse, ini di tahun 1844, yaitu dia mengirim berita itu lewat kawat dari Baltimore ke Washington. Maka di sini disebut dengan telegraf. Itu yang mulai pertama. Telegraf itu masih berbentuk kertas, belum suara ya. Kemudian dari penemuan si Morse ini ada yang pertama Graham Bell yang membuat telepon, yaitu melalui percakapan lewat telepon sebagai temuan di bidang komunikasi suara. Habis si Graham Bell ditemukanlah Marconi. Bedanya apa? Graham Bell ini telepon kita cuma bisa nelpon. Orang lain nggak bisa dengar kan? Telepon kayak antara 1 dan 2 orang. Sedangkan Marconi membuat radio yang di dalamnya orang bisa telepon, bisa kirim-kirim pesan, dan juga bisa mendengar apa yang dijelaskan oleh si penyiar. Nah, Alva Edison, walaupun kita mengenal dia sebagai penemu lampu listrik, tapi dia juga dikenal dengan fonograf, yaitu perekam suara melalui piringan hitam. Piringan hitam itu kalau kalian nonton film-film Hollywood yang besar itu, yang piring, kemudian ada kayak ini ditaruh di atas tit, dan baru bunyi dia. Nah, piringan hitam itu disebut dengan fonograf. Nah, zaman sekarang kayaknya nggak ada lagi. Jadi, jika pun ada, dia disimpan di museum. Karena kita nggak pakai lagi.
Karena coba bayangkan jika kita untuk mendengar sebuah lagu, kita harus menyimpannya dalam fonograf sebesar itu. Berapa banyak lagu fonograf yang harus kita simpan di rumah? Sama kalau zaman kalian dulu ada nggak disket? Perkembangan simpan data. Disket tuh sebesar ini. Untuk menyimpan satu Microsoft Word. Kita udah ngetik itu kalau nggak salah tahun-tahun 2003-an. Saya masih SD. Nah, itu kami belajar komputernya itu harus menyimpan segala sesuatu dalam disket. Terus disket itu berubah menjadi flash disk. Flash disk ada dari mulai 1 giga sampai 1 tera. Dan sekarang nggak perlu lagi flash disk. Kenapa? Udah ada Google Drive. Jadi sesuai perkembangan zaman, media pembelajaran pun dia ikut berkembang. Itu bagi media-media yang berbasis teknologi. Kemudian, nih, ini telegrafi dan ini fonograf. Yang ini piringan hitamnya. Terus, nah kemudian masuk dalam definisinya. Menurut si Sri Anita, media audio itu apa? Media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif. Artian, auditif itu hanya dapat didengar. Yang merangsang pikiran, perhatian, dan kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Jadi fokusnya pada auditif, hanya dapat didengar. Kalau menurut Sujana dari PAI, media audio adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses pembelajaran. Intinya mirip-mirip. Bahwa dia adalah media yang pesannya itu hanya bisa didengar, yang membuat siswa pengen belajar. Karena kalau cuma didengar tapi nggak buat siswa pengen belajar, seperti lagu misal. Lagu yang nggak ada hubungannya dengan pembelajaran, hanya untuk senang-senang. Tidak bisa membuat siswa terangsang untuk belajar. Itu bukan media pembelajaran, itu hanya audio biasa. Kemudian, nah ini menurut Sadiman, media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun non-verbal. Maksudnya lambang-lambang auditif itu sama aja, ini cuma istilahnya beda, yang hanya bisa didengar. Intinya dia ada pesan, cara mudah memahami media audio, di dalamnya ada pesan, dan dia hanya dapat didengarkan. Nah, disampaikan dalam bentuk auditif. Auditif itu yang hanya bisa didengar, tidak bisa dilihat ya. Kemudian, nah, keterkaitan antara media audio sebagai media pembelajaran. Pertama, dia sebagai sarana penyampaian pesan materi pembelajaran. Kemudian diperdengarkan kepada siswa dengan menggunakan sebuah alat putar. Pertama kita udah rekam dia. Kita perdengarkan dengan alat putar, apakah kaset, apakah MP3 besar, loudspeaker, pokoknya sesuatu yang bisa didengarkan kepada siswa. Ataupun kita kirim personal, kayak kirim ke grup, terus kalian dengarkan masing-masing di HP kalian. Nah, dilakukan melalui suara atau bunyi yang direkam, dan artian dia berbentuk suara, yang ya rata-rata suara pasti direkam. Kalau lagu yang kalian dengar pun kan itu juga hasil rekaman. Kemudian dapat merangsang perhatian, pikiran, dan kemauan siswa. Nih, manfaat media audio terhadap peserta didik. Pertama, mudah menyampaikan materi pembelajaran. Kedua, pendidik, ini terhadap pendidik ya, bukan untuk siswa, tapi kepada guru. Apa manfaat media audio untuk guru? Pertama, guru menjadi lebih mudah menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian, guru lebih mudah mendesain pembelajaran karena cuma butuh rekaman, tidak ada visualnya. Kemudian guru dapat mengefisiensikan waktu. Dalam artian, coba bayangkan jika tidak ada media pembelajaran berupa audio, dia hanya berupa papan tulis atau buku aja, berapa banyak waktu yang dibutuhkan guru untuk menyampaikan materi dengan menuliskannya di papan. Jadi coba bayangkan setiap materi yang akan dijelaskan ditulis di papan. Kemudian siswa tulis lagi, berapa banyak waktu yang kita butuhkan hanya untuk memindahkan materi dari papan tulis ke buku siswa. Kemudian pendidik dapat lebih meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan ada rekaman tadi, kalian sebagai siswa bisa mengulang-ulang kan? Oh contoh
rekaman doa sholat jenazah. Doa sholat jenazah itu kan pertama ditulis di papan. Kalau hanya ditulis di papan, siswa tulis doang, dia kan harus buka buku ketika ingin mengulang doa rekaman jenazah. Tapi ketika rekaman doa tadi itu kalian rekam dalam berbentuk suara, kemudian kalian buat dalam bentuk MP3 atau MP4 yang kalian kirimkan kepada siswa, dia bisa sambilan duduk, sambilan berdiri, sambilan jalan, dia dengar rekaman doa tadi sehingga dia menghafal tanpa terasa dan itu membuat efektivitas pembelajaran menjadi lebih mudah. Kemudian menunjang metode pembelajaran ya tadi karena kita pengen di materi fardu kifayah ada doa-doa yang harus dihafalkan. Dengan adanya media audio yang kalian berikan, apalagi audio rekaman suara kalian bagus sekali, siswa senang, dia bisa menghafal doa sholat jenazah atau doa-doa yang dibutuhkan dalam proses fardu kifayah itu dengan lebih mudah ketimbang dalam suatu pertemuan kalian bilang oke, siswa semuanya hari ini kita belajar doa-doa fardu kifayah atau doa-doa dalam sholat jenazah. Kalian tuliskan, kemudian kalian suruh mereka menghafal dalam kelas selesai 2 mata kuliah. Selesai 2 jam pembelajaran mereka harus setor. Itu sangat membebani mereka selaku siswa. Kemudian pendidik dapat lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran bagi pembelajaran doa, hafalan sholat jenazah adalah siswa mampu menghafal dan mampu membacakan doa-doa tadi dalam gerakan sholat jenazah. Itu tujuannya. Jadi dengan adanya media audio, kalian mencapai tujuan tadi dengan lebih mudah, dengan waktu yang singkat, dan siswa senang, tanpa paksaan. Beda dengan kalau kalian cuma nulis di papan. Kemudian manfaat media audio terhadap siswa. Pertama, lebih mudah menyerap materi, tidak bosan dengan cara penyampaian yang cuma secara verbal atau ditulis saja. Kemudian siswa menerima materi dengan perasaan senang, karena dia mudah, suka, enak, tidak bosan, maka dia senang. Lebih bisa berekspresi dalam proses pembelajaran. Karena dia menghafal dengan senang, menghafal dengan mudah, maka ketika dia mengulang atau kita menyuruh mereka menyetor hafalan doa-doa tadi, dia lebih bisa berekspresi. Kenapa? Karena dia merasa lebih bisa. Saya teringat dulu ketika saya belajar materi Quran hadis di SMP, di MSen, kami setiap materi Quran hadis itu kan ada hadisnya, ada surat Al-Qur'annya yang setiap materi, setiap pertemuan yang harus dihafal. Jadi gurunya selalu meminta kami menghafal di situ. Sekarang kita belajar misalkan hadis tentang niat. Semuanya hafal dalam waktu 20 menit. Siapa yang nggak bisa hafal dapat hukuman. Nah itu menurut saya sangat membebani selaku siswa. Kita hafal pontang-panting di situ dalam 20 menit dengan membaca tanpa ada pendengaran dan sebagainya. Tiba-tiba harus disetor dan kalau nggak bisa pun kena hukuman. Itu sangat memicu adrenalin dalam artian ujungnya ketika yang menyetor berbagai macam raut muka. Ada yang bisa hafal cuma di awal, ada yang salah-salah, ketukar dan sebagainya. Nah, itu sangat tidak manusiawi ya untuk anak-anak zaman sekarang yang semua perkembangan teknologi dan media sangat membantu mereka sebenarnya untuk bisa belajar lebih maksimal. Kemudian karakteristik media audio, dia pertama hanya mengandalkan suara, dia personal, dalam artian dia bisa didengarkan oleh satu orang, personal yang buat juga satu orang, maksudnya tidak, dia bisa dibuat personal, bisa dibuat juga publik, tapi kebanyakan dia bentuknya personal. Kemudian cenderung satu arah dalam artian tidak ada timbal balik. Kita dengar aja. Contoh di radio atau di podcast, kita tidak bisa nanya balik. Itu kok kayak gitu suara si penyiar. Kita hanya mendengarkan karena dia cuma satu arah. Mampu menggugah imajinasi. Nah, jika kalian pernah hidup di zaman cerita radio Buluh Perindu, pernah dengar? Itu teringat saya waktu saya SD itu sangat booming di radio di Aceh. Kisah Buluh Perindu, si Hamid. Nah, itu kalau kita zaman sekarang itu menonton, ibu-ibu khususnya, menonton film Ikatan Cinta yang ada Andin, Rena, dan siapa lagi itu.
Mas Al. Kemana-mana saya pergi rata-rata ibu-ibu, nenek-nenek semua sibuk menonton sinetron itu. Nah, zaman dulu, zaman saya kecil, di mana-mana ibu-ibu, kakek-kakek, nenek menunggu radio untuk untuk kisah Buluh Perindu si Hamid itu. Nah, kisah Buluh Perindu itu dia dijelaskan dalam bentuk audio. Diceritakan seperti orang yang mendongeng, tapi yang mendengarnya ada yang sampai menangis, ada yang sampai tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena imajinasinya itu sampai. Seperti kalian mendengar dongeng atau kisah, kemudian kalian ikut terbawa dalam kisah tadi. Nah, jadi karakteristik media audio menjadi fokus pembahasan adalah karakteristik yang berdasarkan kemampuan media dalam merangsangkan indera pendengaran. Nah, media audio ini sangat cocok untuk anak-anak yang dia memang gaya belajarnya audiolingual. Dia lebih cepat menangkap dengan telinga. Karena tidak semua orang fokus pada telinga. Ada orang yang dengar aja bisa, ada orang harus melihat, ada orang harus menulis. Nah, jadi bagi mereka yang memang dia cepat dengan rangsangan audio, maka dia akan lebih bisa. Kemudian, fungsi media audio digunakan untuk melatih segala kegiatan keterampilan terutama yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan pendengaran. Nah, aspek keterampilan pendengaran ini sejalan dengan aspek bicara. Contoh kemampuan menghafal doa. Doa tadi didengarkan dan dilafalkan. Jadi, untuk media audio itu sangat cocok digunakan untuk materi-materi yang hubungannya dengan telinga dan mulut. Mulut apa? Yang perlu dilafalkan kembali. Jadi bukan materi-materi yang perlu dikerjakan. Jadi harus kalian sesuaikan nanti ya. Media audio dia sesuai dengan yang hubungannya dengan pendengaran dan pengucapan. Karena pendengaran dan pengucapan itu dua hal yang saling berkaitan. Kalian ingin siswa kalian mampu melafalkan doa sholat jenazah. Itu menggunakan mulut, melafalkan. Jadi supaya dia mampu melafalkan, maka dia harus mendengarkan dulu. Jadi dia cocok dengan pendengaran dan pengucapan. Aspek keterampilan pendengaran yang dapat dicapai. Ini pertama, mengikuti pengarahan, melatih daya analisis, memilih dan memilah informasi dan gagasan, kemudian pusat perhatian dan mempertahankan perhatian. Pemusatan perhatian itu fokus. Kemudian menentukan arti dan konteks, merangkum dan mengingat kembali dan menggali informasi. Dalam artian ini bukan skill sih, tapi kemampuan-kemampuan yang bisa kita latih bagi siswa kita dengan menggunakan media audio. Pertama, kemampuan merangkum. Kalau saya menjelaskan suatu hal seperti ini, kalian mendengar, maka kalian bisa merangkum, menarik kesimpulan. Kemudian kemampuan menentukan arti. Kalian jadi ingat, oh media audio adalah auditif. Auditif itu apa? Kalian menarik arti dan memahami konteks. Kemudian kalian melatih fokus. Pemusatan perhatian ini fokus. Dengan media audio, kalian harus fokus kan? Kalau nggak fokus pada apa yang sedang saya ucapkan, maka kalian tidak akan paham. Dan memusatkan perhatian ini masuk dalam ranah fokus. Kemudian mengikuti arahan. Jika kalian menjelaskan pertama untuk doa-doa itu harus dilafalkan. Pertama niat dulu, kemudian doa takbir dulu, ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Maka dengan adanya media audio kita mengajarkan siswa kita untuk patuh pada arahan. Kemudian memilih dan memilah informasi. Dalam ini saya sudah jelasin panjang lebar nih tentang media audio. Apakah semuanya harus kalian hafal? Tidak, kalian harus mampu memilah mana yang menurut kalian paling penting dari penjelasan saya. Oh, yang paling penting itu apa? Pengertiannya itu dulu apa? Kemudian manfaatnya bagaimana? Kemudian apa? Karakteristiknya apa? Kemudian hal-hal keterampilan yang bisa diajarkan apa? Jadi kalian harus mampu memilah informasi yang saya jelaskan sehingga kalian ingat yang penting-penting saja. Dan kemudian melatih daya analisis. Nah, melatih daya analisis ini jika ada soal-soal yang butuh kalian menganalisa, maka kalian harus menganalisa sendiri.
Nah, manfaat media audio dan pembelajaran. Pertama, pengajaran musik literasi, dalam artian untuk mengajar musik, doa, baca Quran, dan hubungannya yang dengan telinga. Kemudian pengajaran bahasa asing, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Pengajaran melalui radio atau radio pendidikan, ini melalui medianya. Kemudian paket-paket untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan siswa dapat melatih daya penafsirannya dalam satu bidang studi. Nah, gini, ini misalkan kalian bidang studinya PAI. Maka manfaat pembelajaran dengan menggunakan media audio itu adalah dalam hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang harus dihafalkan. Maka doa, ayat Al-Quran, sejarah, yang hubungannya itu adalah hafalan atau hubungannya adalah yang harus dilafalkan ulang, maka kalian cocok menggunakan media audio. Tapi untuk praktek bagian fikih, praktek wudhu, praktek sholat itu tidak cocok dengan media audio. Karena kalau kalian menjelaskan praktek, contohnya praktek memandikan mayat, kalian menerangkan dalam audio itu orang tidak sampai, susah mengingat step by step yang harus dijalankan. Kelebihan media audio, pertama ada harganya murah, variasi programnya lebih banyak, maksudnya yang radio kan murah, dia gratis, ada di mana-mana, dapat mudah diduplikat dalam artian diperbanyak, dapat diakses secara gratis melalui web, mudah dipindahkan, cocok untuk pengajaran bahasa asing dan doa-doa, dapat diputar ulang, dan merangsang pendengaran dan imajinasi siswa. Miss, kalau ada mahasiswa saya yang misalkan tunarungu, dalam artian tuli, tidak bisa mendengar. Nah, ini kalian tidak bisa menggunakan media audio. Mana tahu terkadang ada mahasiswa DL atau siswa DLB yang berdasar dengan keterbatasannya, dia bisa melanjutkan kuliah misalkan. Nah, ketika ada salah satu mahasiswa kalian yang bermasalah dengan indera pendengarannya, maka kalian tidak bisa menggunakan media audio. Karena otomatis dia tidak akan bisa mengikuti pembelajaran. Begitu juga dengan media visual yang untuk anak tunanetra. Anak tunanetra itu tidak bisa melihat, jadi tidak boleh menggunakan media visual. Jadi berhubung di kelas seperti kelas biasa yang kita punya ini tidak ada yang punya keterbatasan dalam indera, maka kita boleh menggunakan media audio. Kemudian kekurangannya. Ini kekurangannya otomatis pasti ada juga. Pertama, cenderung menimbulkan pelanggaran hak cipta. Kenapa? Karena asik copy paste. Contoh lagu-lagu dan sebagainya, doa-doa, tinggal kita copy paste, jadi hak ciptanya sering terlanggar. Hanya mampu melayani secara baik bagi mereka yang mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Ini contoh gini, ini hanya cocok untuk mereka yang belajarnya dengan anak-anak yang memang tipe belajarnya menggunakan audio lingual. Dia lebih mudah memahami pembelajaran dengan telinga. Itu cocok. Jadi kekurangannya itu siapa? Untuk mereka-mereka yang mudah belajar dengan menggunakan indera mata dan menggunakan indera tangan atau kinestetik. Kalau anak yang tipe belajar dengan menggunakan mata disebut anak visual. Anak-anak yang dia baru bisa belajar kalau dia bergerak, kalau dia pegang, dia lihat, dia praktek, itu namanya kinestetik. Nah, untuk mereka, media pembelajaran audio ini akan dianggap sebagai sebuah kekurangan, karena mereka sulit memahami jika hanya mengandalkan telinga. Tapi bagi mereka yang mudah memahami dengan hanya mengandalkan telinga, ini akan menjadi kelebihan. Kemudian memerlukan suatu pemusatan pengertian pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu, sehingga pengertian harus didapat dengan cara belajar yang khusus. Maksudnya gini, kalau cuma dengar, apalagi dengar yang tidak bisa diputar-putar ulang, kalian bisa jadi salah paham. Tadi dijelaskan media audio itu hanya pendengaran, tapi kok ada visual ya, kok ada semi geraknya ya. Ketika ada semi gerak dan visualnya tadi itu, kalian menjadi bingung. Ini yang benarnya audio, kok ada geraknya, kok ada visualnya. Jadi kalau hanya sekali dengar, audio itu akan sering multitafsir. Oke, ini jenis-jenisnya. Mungkin saya rasa tidak perlu lagi saya jelaskan penjelasan radio pendidikan. Ini juga kelebihan, kekurangan. Kalian mungkin nanti bisa baca sendiri. Tape recorder.
Ini tape recorder zaman dulu. Karena kalau ini yang paling zaman ini, zaman dulu ini sudah canggih sedikit. Ini lebih canggih. Kalau sekarang nggak perlu yang kayak gini, langsung ke SoundCloud, ya kan? Ini perkembangan alat file audio, kemudian laboratorium bahasa, dalam artian ini laboratorium bahasa itu tempat kalau bagi kami di pembelajaran bahasa asing itu adalah untuk belajar listening, memang belajar mendengarkan. Kalau kalian di PAI sepertinya tidak ada. Ini saya rasa tidak beberapa penting. Oke, ada yang ingin bertanya untuk materi audio? Sebelum nanti untuk sesi selanjutnya kita fokus pada pertanyaan aja ya, atau karena ini pasti akan mati lagi dalam beberapa menit kemudian. Saya tutup dulu. Selanjutnya kalian akan masuk dan itu khusus pada sesi tanya jawab. Boleh bertanya tentang materi tadi yang taksonomi, boleh bertanya tentang materi yang audio hari ini yang barusan saya jelaskan. Oke, saya tutup dulu ya. Masuk lagi habis ini ya.